Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Salsa pimpin doa. Ya anak, Kak Joko absen terlebih dahulu ya. Salpa, Hadir Pak. Mahira, Hadir Pak. Ani, Hadir Pak. Merlinda, Hadir Pak. Mutiara, Hadir Pak. Anggun, Hadir Pak. Noval, Hadir Pak. Nuril, Hadir Pak. Puri, Resa, Ria, Hadir Pak. Arjun, Hadir Pak. Salsa, Hadir Pak. Jaki, Hadir Pak. Raisya, Hadir Pak. Rifai. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya. Bella anak, sebelum mulai pelajaran, coba anak berdiri dulu sejenak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panjang ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak duduk kembali. Ya, pembelajaran hari ini adalah keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 ya. Anak-anak bisa dibuka di buku tematiknya ya, di halaman 175 ya, tentang bertani garam. Baiklah, coba Melinda dibaca tentang bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa.
Ya, setelah membaca anak-anak, tadi adalah tahapan pembuatan garam. Ya, di situ ada, coba anak-anak ada pertanyaan nggak tentang pembuatan garam? Ada ya? Oh, baiklah. Kalau tidak ada, coba anak-anak silakan dari wacana bacaan yang dibaca oleh temanmu itu kerjakan 5 soal yang ada di buku. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Ya. Bapak panggil namanya ya, maju ke depan, nanti langsung Bapak nilai ya. Jaki. Baik. Akhirnya baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan tentang bagaimana proses pembuatan garam. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama adalah dengan memerhatikan kebiasaan dulu, siswa dapat mengenal konversi waktu dengan tepat ya. Kemudian dengan berlatih soal mengkonversi waktu, siswa dapat mengkonversi waktu dengan satuan waktu lainnya dengan tepat ya. Coba dibuka halaman selanjutnya 178. Lihat yang ayo mengamati ya. Petani garam ya, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam ya. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit ya? Wah, satuan jam dapat dirubah menjadi menit. Diskusikan dengan temanmu berapa hasilnya. Coba 1 jam berapa menit? Ada yang tahu? Ya, jadi tahu nggak? 60 menit. 60 menit. Iya, 1 jam itu 60 menit. Ya. Kemudian kalau Pak Hanif 2 jam, dia menyediakan air laut. Ya, coba jam dan menit. Kalian tahu nggak hubungan jam dan menit? Ya, ya di sini Bapak sudah bawakan contoh apa ini? Jam apa? Jam dinding. Ya anak-anak, di jam dinding ini kalian bisa lihat ada apa aja di dalamnya. Ada angka, kemudian ada apa? Ada titik-titik dan ada apa lagi? Iya, ada jarum jam. Ya, jarum jamnya ini ada berapa jumlahnya? Ada 3 ya. Kemudian Pak, yang titik-titik ini apa? Ada yang tahu? Ya, anak-anak, mungkin di sekolah, di rumah kalian memiliki jam. Dan kemudian jam dinding ini ada titik-titik. Titik-titik ini adalah menunjukkan menit. Ya, 1 jam tadi kata Jaki 60 menit. Bagaimana 60 menit itu, Pak? Ya, jarum pendek ini menunjukkan jam, ya, jam berapa itu, ya. Kemudian jarum panjang ini menunjukkan menit. Dan yang jarum berwarna merah yang kecil ini biasanya menunjukkan detik, ya. Kemudian yang titik-titik ini apa, Pak? Ya, dari jam angka 12 sampai ke angka 1 ada 5 titik. Setiap 1 titik dia bernilai 1 menit. Ya, paham ya?
Jadi untuk membutuhkan 1 jam dia memerlukan 60 menit. Berarti dari angka 12 sampai dia muter ke angka 12 kembali, itu sudah menunjukkan 1 jam. Paham? Paham? Coba dari tadi petani dia memerlukan waktu 2 jam. Inilah cara menghitungnya. Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. 2 jam, tadi kan 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 dikali 60. Hasilnya berapa? 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta adalah 120 menit, ya. Kemudian lihat, setelah memanen, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik, ya. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Nah, anak-anak, kalian diminta itu untuk merubah dari jam ke menit. Bagaimana caranya? Lihat contoh ini, 1 jam 20 menit ya. Tadi petaninya jalan kaki 1 jam 20 menit. Kita rubah yang bentuk jamnya, ya. Kenapa berubah bentuk jamnya, Pak? Karena yang kita cari adalah merubah ke dalam bentuk menit, ya. 1 jam tadi berapa menit? Iya, 60 menit, ya. 1 jam kita rubah menjadi 60 menit. Kemudian yang 20 menit ya tetap menjadi 20 menit. Karena yang kita cari adalah menit. Kemudian lihat ke bawah, 1 jam 20 menit sama dengan kita tambahkan yang 1 jam 60 menit ditambah dengan 20 menit. Berapa hasilnya? 80 menit. Sampai sini bisa anak-anak? Ya, coba kalau bisa. Halaman berapa? 170 180. Coba dibuka halaman 181 ya. Ada kotak yang berwarna kuning, ya. Coba Bapak ingin kalian menyelesaikan contoh soal yang ada pada buku itu ya. Coba nanti Pak Joko minta maju 1 per 1 ya. Contoh soalnya berapa itu? 1 jam berapa menit. Kemudian 2 jam jam 4 jam dan terakhir 5 jam ya. Coba siapa yang berani maju ke depan untuk mengerjakan contoh soal yang ada di buku yang sudah Pak Joko tuliskan di sini? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang berani? Ya, Salva. Nah, Salva boleh maju ke depan. Ya, silakan Salva. Satu jam berapa menit? Iya, 60 menit. Benar gak anak-anak? Ya, 1 jam tadi adalah 60 menit. Contoh yang kedua, 2 jam. Lihat, 2 dikali titik berapa menit ya? Coba, yang nomor 2 siapa yang berani? Ya, Ani, silahkan.
2 jam 2 dikali 10. Oh ya. Bener nggak ya? Bener ya? 2 jam 2 dikali 1 jamnya berapa menit ya? 60 menit. Hasilnya adalah 120. Coba yang nomor 3, siapa yang berani? Nomor 3. Ya, jadi. Silakan. Terus 80 menit ya. Benar nggak? 180 menit? Benar ya? Coba 3 jam 3 dikali 60 ya. Hasilnya adalah 180 ya. Yang keempat, 4 jam. Siapa yang berani? 4 jam. Ya, Bapak. Boleh. Jam 240 ya, duduk. Benar nggak? Ya, asalnya dari mana ya? 4 jam itu ya dari 4 dikali 60. Hasilnya berapa? 240. Yang terakhir, yang 5 jam 8 menit. Siapa yang berani maju? Ya, pasang. Terakhir ya, yang 5 jam. Berapa ini? 300 menit ya. Benar nggak? Benar ya. Anak-anak sudah paham? Sudah paham? Ya, artinya adalah apa? Setiap berapapun itu, contoh 6 jam dikali 6 jam berapa menit ya? 6 dikali 6. Hasilnya pun berapa? Baiklah anak-anak, untuk memperkuat kalian dalam pemahaman mengerjakan tentang jam, Bapak akan bagi kertas LKPD ya, untuk dikerjakan, kemudian dikumpulkan kembali ya. Silakan diisi nama dan kelasnya. Ya, dikerjakan dengan teliti ya. Kalau sudah dikumpulkan ke depan, dari satu ke sini, taruh paling depan, kertasnya taruh paling depan, dua kertasnya ya, dua kertasnya taruh paling depan.
Baiklah anak-anak, pembelajaran untuk jam pertama ini sudah selesai ya. Bapak harapkan anak-anak kalian di rumah lebih bergiat lagi belajar ya tentang jam ya. Ini yang kita bahas adalah tentang jam. Bapak ulas sekali lagi ya. 1 jam berapa menit? 60 menit. Ya. Sedangkan 1 menit itu adalah 60 detik. Ya, yang merah itu tak itu muter sampai dari angka 12 sampai angka 12 lagi itu nilainya 60 detik ya. Baiklah anak-anak, nanti jam kedua kita belajar kembali, lanjutkan pembelajaran berikutnya. Untuk jam pertama ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.